Di dalam diri manusia secara medis tentunya ada organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, usus, hati, dan lain sebagainya. Hal itu kita sebut sebagai organ fisik ataupun organ jasmani manusia. Nah, dalam pandangan ilmu spiritual, ternyata organ tubuh manusia itu bukan hanya organ fisik atau organ jasmani saja, melainkan ada organ rohani atau organ-organ gaib. Lebih jelasnya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebagaimana diketahui, tubuh jasmani kita memiliki aneka ragam organ yang masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Contoh, jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan lain sebagainya. Organ-organ tubuh manusia tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam ilmu spiritual, khususnya ilmu tarekat, itu mengenal organ-organ rohani manusia yang disebut dengan istilah titik latifah atau latoif. Nah, titik latoif ini adalah sebuah energi gaib yang sifatnya itu sangat halus sekali pemirsa. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti tarekat tertentu, khususnya adalah tarekat Qadiriyah wal Naqsyabandiyah. Titik latoif ini hampir mirip seperti titik cakra dalam ilmu yoga. Namun ada perbedaan tata letak dan sistem pengolahan spiritualnya atau pengolahan energinya. Mungkin kalau titik cakra itu pengolahannya dengan meditasi khusus, namun kalau titik latifah itu pengolahannya adalah dengan zikir. Zikir ini disebut dengan zikir ismu zat. Seseorang yang tekun mengolah titik-titik latoif tersebut akan memperoleh suatu rahasia ilmu-ilmu rohaniyah ataupun ilmu-ilmu yang bersifat gaib. Selain itu, maka orang tersebut akan mempunyai sifat-sifat yang sangat baik. Semua sifat-sifat jahatnya itu akan sirna ya. Di tingkat tertinggi, seseorang akan mendapatkan ilmu ma'rifatullah itu secara sempurna. Sebagai contoh, orang yang telah terbuka pancaran energi latifatul qalbinya, maka orang tersebut itu mempunyai sifat yang baik, jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah menggunjing atau mencari-cari kejelekan orang lain, selalu menghargai karya orang lain, tidak suka hibah, tidak suka riya ataupun ingin dipuji-puji orang lain, tidak suka menipu, dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang bersifat duniawi biasanya sudah ditinggalkan. Berbeda kalau latoif atau latifah ini masih tertutup, maka orang tersebut akan memiliki sifat sombong, merasa paling benar, merasa paling pintar, suka merendahkan orang lain, suka berbohong, menipu, suka ghibah, mencari kejelekan orang lain, dan lain sebagainya. Di dalam kitab Futuhat Robbaniyah itu dijelaskan ada 7 titik latoif dalam diri manusia. Yang pertama adalah latifatul qalbi, yang kedua latifatul ruh, yang ketiga latifatul sirri, yang keempat latifatul khofi, yang kelima latifatul akhfa, yang keenam latifatul nafsi, yang ketujuh adalah latifatul qalib. Semua titik-titik latoif tersebut mempunyai fungsi dan energi sendiri-sendiri ya. Kalau semua titik-titik tersebut telah terbuka, maka seseorang itu sudah mencapai yang namanya maqam ma'rifatullah, yaitu maqam atau tingkatan tertinggi dalam ilmu tarekat atau dalam ilmu spiritual. Bahkan itu bisa diangkat menjadi seorang wali Allah. Namun tidak sembarang orang itu bisa membuka semua titik-titik latoif tersebut ya. Hanya orang-orang khusus saja yang mungkin terpilih. Untuk orang awam, terbuka satu titik saja itu secara sempurna sudah merupakan anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Bahkan sudah kenal dengan titik-titik latoif tersebut saja itu merupakan sesuatu yang perlu disyukuri. Kita sering tahu yang namanya anak-anak indigo ya. Sebenarnya mereka itu titik latifatun nafsinya itu sudah sedikit terbuka secara alami ya.
namun belum terbuka semuanya, hanya sedikit saja. Sehingga mereka itu terkadang bisa melihat hal-hal gaib, bisa meramal dengan tepat dan lain sebagainya. Kalau pemirsa pernah mendengar cerita tentang Nabi Khidir, nah beliau ini telah terbuka secara sempurna di titik latifatun nafsi tersebut. Bagi pemirsa sekalian yang ingin belajar lebih jauh tentang ketujuh titik lataif tersebut, silahkan untuk mencari mursyid tarekat ya. Silakan untuk berbaiat kepada mursyid tersebut. Kalau sudah berbaiat, nanti lambat laun kalau Allah menghendaki, Anda itu akan tahu rahasia ketujuh titik rohani tersebut. Perlu diketahui bahwa yang mempunyai otoritas membuka atau membaiat itu adalah mursyid tarekat yang memang benar-benar telah ditunjuk ataupun diwakilkan di suatu daerah. Kalau tidak berpangkat mursyid, meskipun orang itu adalah ketua atau guru besar padepokan ataupun perguruan tertentu, maka tidak akan bisa ya. Bahkan seorang kiai ataupun ulama yang belum jadi mursyid itu juga tidak bisa membaiat. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa membaiat dan dia bisa membuka 7 titik lataif tersebut dan dia bukan mursyid, maka Anda harus hindari orang itu. Apalagi dengan iming-iming mahar atau bayaran yang sangat mahal. Itu sudah merupakan penipuan. Carilah mursyid yang jelas. Nah, mungkin cukup itu dulu. Semoga video ini bisa memberi penjelasan bagi pemirsa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.